Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan malam hari ini akan mempresentasikan tema segmentation, targeting, dan positioning untuk studi kasus yang kami ambil, yakni dari PT Trans Retail Indonesia yang dikenal dengan brandnya yaitu Transmart Carrefour. Pada malam hari ini, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Saudara Sabto Adi Kurniawan, kemudian ada Saudari Dian Santika, dan saya sendiri Ika Hapsari. Untuk bagian pertama, mengenai profil bisnis dari PT Trans Retail Indonesia akan disampaikan oleh Saudara Sabto. Silahkan. Pada 16 Januari tahun 2013, Transcorp melalui anak perusahaannya PT Trans Retail mengambil alih 100% saham PT Carrefour Indonesia sehingga nama perusahaan pun berubah menjadi PT Trans Retail Indonesia. PT Trans Retail Indonesia berinovasi dalam memberikan standar pelayanan kelas dunia di industri retail Indonesia. PT Trans Retail dengan brand Transmart, Carrefour, dan Grosindo menawarkan konsep one-stop shopping yang menawarkan lebih dari 40.000 produk. Pertama, pelopor yang memperkenalkan konsep hypermart dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia. Pelanggan dapat memperoleh pilihan produk yang lengkap untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan harga kompetitif. Lingkungan belanja yang nyaman dengan pelayanan terbaik untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Sudah beroperasi hampir 100 gerai multi-format dan menyebar ke 28 kota di Indonesia. Lebih dari 70 juta pelanggan setiap berbelanja di setiap tahunnya. Telah memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah di sektor pertanian dengan membeli 95% produk dari pasar domestik. Meningkatkan kehidupan petani dengan menjaga hubungan jangka panjang dan memperluas akses pasar di gerai Carrefour. Meningkatkan perkembangan kualitas produk lokal dengan memperkenalkan metode pertanian. Latar belakang perusahaan Transmart. Perusahaan retail harus mengidentifikasi pasar mana yang akan dilayani dengan baik dan yang paling menguntungkan. Perusahaan retail harus merancang strategi pemasaran yang akan digerakkan pada pelanggan dan membangun hubungan yang benar dan tepat dengan pelanggan. Untuk memenangkan persaingan, tidak hanya dengan menyusun bauran pemasaran sebagai taktik, akan tetapi harus menyusun strategi yaitu segmentasi, targeting, dan positioning yang diinginkan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dian. Silakan. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan definisi segmentasi terlebih dahulu. Menurut Jenderal Vika dan Suyanto, pada penelitian tahun 2019, segmentasi pasar adalah proses membagi pelanggan atau pelanggan potensial di pasar ke dalam berbagai kelompok atau segmen, yaitu segmentasi itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, segmentasi geografi, yaitu mengelompokkan konsumen berdasarkan tempat, lokasi, dan daerah. Lalu yang kedua ada segmentasi demografi, yaitu pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, jabatan, pendidikan, agama, dan generasi. Lalu yang ketiga, segmentasi psikografi, yaitu pembagian pasar atas dasar kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Next. Ya, segmentasi di sini memiliki peran penting dalam perusahaan agar kegiatan pemasaran yang dilakukan itu lebih terarah supaya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan atau konsumen.
Lalu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu juga digunakan secara lebih efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan bagi konsumen. Dan di sini segmentasi juga menggunakan konsep 4-in-1, yang dimana pada implementasinya pada PT Transmart itu, di PT Transmart kita dapat berbelanja, bersantap, bermain, dan menonton dalam satu tempat gerai. Dan segmentasi Transmart di sini terarah kepada generasi milenial. Next. Menunjukkan secara keseluruhan mengelompokkan pelanggan Transmart ke dalam 2 klaster dengan segmentasi geografi, demografi, dan psikografi. Nah, yang pertama ada klaster 1, di sini di mana responden atau pelanggan Transmart itu berjumlah 374 orang, atau kalau dalam persentase itu 93,8%. Jadi hampir 100% ya di sini. Banyak sekali respondennya di klaster pertama ini. Lalu berdasarkan segmentasi geografis, ada 315 orang, diantaranya berasal dari kota metropolitan, lalu 33 orang itu berasal dari kota besar, 26 orang berasal dari kota menengah, dan berdasarkan segmentasi demografis, pelanggan berusia rata-rata 22-23 tahun, pendidikan terakhir para pelanggan atau konsumen itu SMA dan S1, sebagian pelanggan berstatus belum menikah, sebagian besar responden atau pelanggan juga merupakan pelajar atau mahasiswa, lalu rata-rata pendapatan pelanggan sebesar 2 juta sampai 3 juta, dan rata-rata pengeluaran pelanggan itu sebesar 2 juta. Lalu kalau berdasarkan segmentasi psikografis, di sini termasuk pelanggan masuk dalam kelas sosial rendah dan menengah, dan juga pelanggan di sini juga sebagian besar memiliki gaya hidup experiential. Experiential di sini adalah orang yang suka lebih suka membelanjakan uangnya itu untuk sekedar beli barang-barang hiburan, untuk beli barang-barang yang berkaitan sama hobinya, atau barang-barang untuk kesenangan, seperti itu. Lalu selanjutnya, untuk klaster yang kedua, jumlah responden atau pelanggan itu ada 24 orang, atau kalau dalam persentasenya itu 6,2%. Jadi jumlah di klaster 2 ini lebih sedikit dari klaster yang pertama tadi. Lalu kalau berdasarkan segmentasi geografisnya di sini, ada 19 orang itu diantaranya berdasarkan dari kota metropolitan, lalu 1 orang itu berasal dari kota besar, dan 4 orang berasal dari kota menengah. Berdasarkan segmentasi demografisnya, pelanggan itu berusia rata-rata 32 tahun, lalu pendidikan pelanggan itu terakhir S1 rata-ratanya, lalu sebagian besar pelanggan juga sudah menikah, mayoritas pelanggan itu pegawai swasta, dan rata-rata pendapatan pelanggan itu 16 juta, rata-rata pengeluarannya 10 juta. Berdasarkan segmentasi psikografis, pelanggan ini masuk dalam kelas sosial atas. Lalu sebagian besar pelanggan juga memiliki gaya hidup fungsionalis. Jadi sebenarnya kalau gaya hidup fungsionalis ini sebenarnya sebagian besar masyarakat memiliki gaya hidup seperti ini. Cuman kalau di klaster yang kedua ini memang sebagian besar pelanggannya itu punya gaya hidup fungsionalis. Biasanya kalau fungsionalis itu adalah orang-orang yang suka membelanjakan uangnya itu untuk lebih untuk suatu hal yang penting seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Saudari Dian. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait poin kedua dan ketiga, yakni targeting dan positioning. Sebelumnya, targeting adalah kelompok pembeli atau buyers yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Ini menurut Kotler dan Armstrong. Nah, selain itu, targeting juga dapat didefinisikan sebagai membidik target market yang telah kita pilih dalam analisa segmentasi pasar. Dalam hal ini, tentu saja serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus pas dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak kita tuju. Nah, dalam implementasinya di Transmart Carrefour sendiri,
Hasil cluster yang dianalisis menggunakan K-means cluster berdasarkan variabel segmentasi, geografi, demografis, dan psikografis terbentuk dua cluster atau dua kelompok responden. Cluster pertama adalah cluster dengan jumlah responden atau pelanggan sebesar 374 orang, terbanyak di antara kedua cluster yang terbentuk. Dan dengan mempertimbangkan ukuran yang dan jumlah responden yang terbanyak yang dimiliki dari cluster pertama, sehingga potensi yang kedepannya itu dapat diberikan oleh klaster pertama lebih besar daripada klaster kedua. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa dari kedua klaster tersebut, klaster perhatian dan konsentrasi transmart sebaiknya difokuskan pada klaster pertama tadi, yaitu klaster yang respondennya kebanyakan adalah SMA dan S1 atau generasi milenial. Nah, kemudian positioning, poin ketiga yang akan kita bahas. Menurut Kotler, positioning is the act of designing the company's offer so that it occupies a distinct and value place in the target customer mind. Atau bisa dikatakan sebagai suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi, di sini adalah bagaimana perusahaan itu bisa mendesain suatu karakteristik usahanya sendiri sehingga dia lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Nah, positioning ini merupakan strategi pemasaran yang perusahaan retail pasar modern besar menunjukkan keunggulan, seperti saya sebutkan tadi, dibandingkan dengan pesaingnya, sehingga para pelanggan itu dapat membedakannya. Transmart lebih unggul dibandingkan pesaingnya yang sejenis di bidang retail hypermarket. Apa saja keunggulannya akan kita bahas setelah ini. Nah, buktinya, di tabel kategori retail hypermarket di Indonesia berdasarkan Top Brand tahun 2018, terbukti bahwa Transmart Carrefour ini memiliki Top Brand Index sebesar 32,3% dan ini menduduki peringkat klasifikasi top atau lebih bagus di antara pesaing yang lainnya. Di bawahnya ada Hypermart dan Giant, dan Lotte Mart sendiri hanya 4,4% dan tidak masuk klasifikasi top itu sendiri. Nah, berdasarkan analisis ini, diketahui bahwa yang paling berpotensi untuk dijadikan sebagai target pasar dari Transmart itu tentunya berdasarkan targeting yang tadi sudah dijelaskan di awal. Karena secara top brand sendiri Transmart ini memang lebih unggul. Nah, berdasarkan pemetaan positioning dengan perceptual mapping juga diketahui bahwa Transmart ini berada di kuadran kedua. Nah, tidak ada pesaing lainnya yang berada di kuadran yang sama. Kalau ditilik dari tabel sendiri, kuadran kedua ini maknanya apa? Bahwa Transmart ini terletak berjauhan dengan perusahaan-perusahaan pasar modern besar lainnya, di mana di sini di kuadran 3 ada Giant, dan di kuadran 4 ada Hypermart dan Lotte Mart. Nah, Hypermart dan Lotte Mart ini berada di kuadran yang sama, yaitu di kuadran 4. Artinya, di antara keduanya ini ada kemiripan. Sedangkan Transmart tidak memiliki kemiripan dengan ketiga perusahaan tersebut. Dan ketiga perusahaan tersebut bukanlah pesaing terdekat dari Transmart. Nah, apa yang membuat Transmart begitu unggulnya dan Transmart ini memiliki TBI yang tinggi? Ternyata Transmart ini mampu memberikan suatu tampilan-tampilan yang berbeda. Nah, yang pertama, Transmart ini menyediakan fashion dan beauty yang mengusung tema dengan sesuai temanya Transmart tadi, yaitu one stop shopping, sehingga selain berbelanja grocery, pengunjung juga bisa memenuhi kebutuhan fashion dan beauty-nya dengan suasana belanja yang layaknya department store dibandingkan supermarket. Nah, pilihan mereknya juga lebih beragam, mulai dari busana kerja, casual, pakaian sehari-hari, dan lain-lain. Di sini saya bukan sales Transmart ya, tapi saya hanya ingin menunjukkan keunggulan-keunggulan Transmart dibandingkan dengan Carrefour yang dulu, dan juga merepresentasikan keunggulannya dibandingkan dengan pasar retail modern lainnya. Nah, di Transmart juga ada Electronic Pro, di mana
tersedia berbagai macam pilihan alat-alat elektronik, termasuk juga gadget yang begitu lengkap di sana. Sehingga apabila pembeli itu selain berbelanja kebutuhan sehari-hari, juga tidak perlu kemana-mana lagi untuk membeli kebutuhan elektronik. Ada di satu lokasi. Selanjutnya, nah ini yang menarik. Di sana ada juga buah dan sayur fresh setiap saat yang didisplay dengan sangat dinamis, dengan kotak kayu, dan peti kemas, dan keranjang-keranjang yang menarik. Nah, apalagi kalau ibu-ibu atau perempuan ya, biasanya suka hal yang estetis gitu ya. Jadi, buah dan sayur dengan display yang menarik ini dan tampak fresh tentunya merupakan nilai tambah bagi Transmart. Kemudian juga ada area food court atau food dan beverage yang begitu lengkap, menyediakan berbagai makanan dan juga pastry, bread, dan lain-lain yang tentunya juga menambah kelengkapan dari Transmart ini. Nah, satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh pasar retail lainnya adalah ini, Kids City atau Kids Playing Station. Biasanya banyak juga pengunjung yang mengunjungi Transmart ini tujuan utamanya adalah mengajak anak-anak bermain. Karena apa? Karena di sini ada juga area permainan yang dibuat berdasarkan tema ikon dari negara-negara dunia dan juga dengan harga yang terjangkau. Sehingga ketika orang tua belanja, anak-anak juga bisa bermain. Nah, ini menjadi satu tempat one-stop shopping sekaligus entertainment yang begitu menonjol bagi Transmart Carrefour dan membuatnya lebih unggul dari sisi positioning dibandingkan dengan pasar retail modern lainnya. Nah, baik, jadi kalau boleh disimpulkan bahwa tadi sudah dibahas terkait dengan segmentation dari Transmart sendiri berdasarkan hasil penelitian, kemudian juga dari sisi targeting, dan terakhir dari sisi positioning membuat Transmart ini berbeda atau memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda dengan pasar retail modern lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa diajukan melalui kolom komentar atau bisa juga diajukan melalui grup atau media lainnya. Demikian sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan sekalian. Selamat malam, salam sejahtera, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.